Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa SD Surakarta, kembali lagi ke mata kuliah Sosial Media Marketing. Dan kali ini kita telah memasuki pada pertemuan yang kedua. Dan pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang Digital Customer Journey. Nah, kemarin sudah sempat kita belajar tentang secara garis besar bagaimana sih digital marketing, bagaimana teknologi itu merubah consumer behavior atau perilaku-perilaku di dalam konsumen. Baik, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang customer journey. Apa sih customer journey itu? Kemudian stage of customer journey, dan terakhir customer touchpoint. Pertama, kita masuki ke customer journey. Apakah teman-teman sudah pernah dengar customer journey? Ya, kalau customer journey kita translate ke bahasa Indonesia, customer itu pelanggan ya. Journey itu adalah sebuah perjalanan. Artinya kalau kita artikan customer journey itu adalah perjalanan seorang pelanggan. Nah, jadi benar ya kalau dalam digital marketing atau social media marketing, pelanggan itu dia punya sebuah perjalanan sebelum nanti akhirnya dia membeli sebuah produk yang dia inginkan ataupun yang dia impikan. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada stage-stage-nya tadi seperti yang ada dalam konten ya. Oke, ini berikutnya. Why customer journey? Kenapa kita harus tahu tentang customer journey? Kita sebagai seorang seorang pemasar ataupun seorang entrepreneur ataupun seorang produsen, kenapa perlu tahu tentang customer journey? Kalau pemikiran awamnya ya udahlah, biarin customer journey, tinggal mereka saja yang mengalami bagaimana proses pembelian sebuah barang, apa yang kita ikut-ikutan ngurusin mereka gitu kan. Tapi nggak seperti itu teman-teman. Kita perlu tahu dulu bagaimana step by step seorang customer itu sebelum dia membeli sebuah produk. Kan setiap bisnis itu pasti punya target pelanggannya ya, itu sudah saya tuliskan. Setiap bisnis itu punya target pelanggan masing-masing. Nah, perlu tahu perspektif pelanggan. Nah, ini dia yang paling penting. Kita harus mampu memposisikan diri kita sebagai pelanggan. Nah, di dalam tahapannya itu kan, kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang pelanggan, artinya kita harus tahu dulu dong tahapan-tahapan apa saja yang dilalui oleh seorang pelanggan. Nah, ketika kita sudah tahu tahapan-tahapannya, maka kita tahu cara merumuskan strategi apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Karena masing-masing tahapan itu akan berbeda pendekatan strateginya. Nanti teman-teman akan saya kasih tahu. Nah, di dalam customer journey sendiri itu ada beberapa stage. Yang pertama ada awareness, lalu ada interest, ada consideration, ada conversion, lalu ada retention. Awareness itu kesadaran ya, orang mulai sadar sama sebuah brand. Interest itu orang mulai tertarik. Consideration, orang mulai mempertimbangkan untuk membeli atau tidak. Lalu ada conversion, itu adalah orang mulai membeli. Retention, orang itu mau beli lagi atau malah beralih ke brand yang lain atau ke produk yang lain. Ini adalah customer journey. Secara simpelnya atau singkatnya itu seperti ini. Nah, kalau saya jelaskan stage-nya, nah itu kan seperti, teman-teman bisa lihat itu seperti sebuah corong ya. Dia atasnya itu lebar, kemudian semakin ke bawah semakin mengecil. Kayak teman-teman kalau misalnya ngisi bensin eceran gitu kan, itu ada corong, atasnya lebar, makin lama makin kecil itu supaya mudah masuk ya, gampang masuknya, ya, terfilter dia. Nah, customer journey juga sama. Customer journey itu seperti sebuah corong yang dimulai dengan awareness, nanti paling bawah itu retention. Artinya semakin lama akan semakin sedikit orang yang masuk ke dalam retention. Oke, kita masuk ke awareness-nya dulu. Di dalam awareness itu, kita memposisikan diri kita sebagai customer ya. Kalau pada saat awareness, customer itu memiliki sebuah kebutuhan atau keinginan pada produk tertentu. Misalnya, saya sekarang lagi pengen buat cari makanan bergizi buat bantuin saya isoman gitu kan. Karena kalau di rumah, keluar harus beli ke pasar dulu, ketemu orang-orang, terus di rumah harus masak lagi. Nah, jadi saya pengen yang lebih instan dan lebih simple gitu. Beli langsung aja dari orang yang jualan makanan bergizi gitu. Saya sebagai si customer. Nah, sebagai sisi marketer, misalnya teman-teman jadi seorang marketernya, itu harus mampu menjawab kebutuhan si pelanggan itu.
Jadi teman-teman membuat customer tahu bahwa ada sebuah merek yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Teman-teman bikin sebuah usaha yang menjual makanan khusus untuk isoman gitu. Jadi dikirimin langsung ke rumah-rumah orang yang lagi isolasi mandiri gitu. Contohnya, nah saya sedang butuh isoman dan butuh makanan nutrisi kan. Sedangkan sebagai seorang marketer, ya teman-teman harus menyebarluaskan iklannya bahwa ada loh pelayanan delivery makanan nutrisi yang khusus untuk orang-orang lagi isolasi mandiri. Langsung diantarkan ke rumahnya. Itu bisa melalui Instagram, Facebook, YouTube, ataupun media yang lain. Ini adalah awareness. Jadi orang tahu kan, saya jadi tahu, oh ternyata ada ya orang yang jualan makanan bernutrisi atau bergizi untuk orang-orang isoman gitu. Kemudian masuk ke interest. Sebelumnya saya tahu ya, sudah lihat iklannya, sudah tahu keberadaan mereknya, dan sekarang saya butuh info lebih lanjut terkait apa yang ditawarkan. Nah, sebagai seorang marketer, apa yang harus dilakukan? Dia harus melakukan sesuatu untuk membuat customer tertarik dan menyajikan solusi dari masalah mereka. Contohnya, saya sudah lihat ada iklan delivery makanan di Instagram. Kemudian teman-teman sebagai seorang marketer yang menawarkan paket nutrisi makanan tadi, itu bikin konten yang berupa solusi. Nah, isi kontennya seperti apa? Teman-teman kasih tahu bahwa ada paket makanan yang bisa dipesan secara delivery. Itu harus jelas terlihat di kontennya. Teman-teman bisa lihat di gambar. Di situ ada paket isoman siaga maksimal gitu kan. Itu captionnya juga harus jelas bahwa ini makanan itu nutrisinya bagus, kemudian cocok buat orang isoman, lalu solusi buat orang-orang yang lagi isoman, juga diantar secara gratis. Nah, itu kan membuat saya semakin yakin tuh, yang sebelumnya tahu kemudian menjadi tertarik untuk membeli. Kemudian setelah tertarik, saya sudah tahu, saya sudah mempertimbangkan yang ditawarkan, lalu saya mulai cari tahu harganya, kemudian membandingkan dengan merek-merek lain yang sejenis. Misalnya, teman-teman menawarkan paket delivery makanan nutrisi bergizi untuk orang isoman. Saya juga pasti cari bisnis lain yang sejenis kan untuk membandingkan. Nah, pada tahapan ini, teman-teman itu harus membuat tawaran yang menarik. Misalnya kayak gratis ongkir, atau pilihan paketnya yang lengkap, nggak cuma ada satu pilihan lauk aja, satu pilihan sayur aja, tapi juga si customer-nya itu bisa memilih dia hari Senin sampai hari Jumat itu mau dikasih lauk apa aja, mau dikasih sayur apa aja, tapi tentu nutrisinya harus selalu terpenuhi. Atau bisa di-custom gitu paketannya. Itu akan menjadi lebih menarik dan membuat saya sebagai seorang customer atau pelanggan itu mempertimbangkan lebih jauh untuk memilih kamu sebagai penyedia makanan nutrisinya. Sudah pertimbangkan, saya sudah yakin, kemudian mulai bersiap untuk membeli, untuk konversi nih. Nah, teman-teman sebagai seorang penyedia bisnisnya, sebagai orang yang memiliki bisnis makanan nutrisinya untuk orang-orang isoman, itu harus mempermudah supaya orang yang sudah pengen beli itu langsung beli. Jadi proses transaksinya itu jangan dipersulit. Misalnya, teman-teman langsung cantumkan nomor kontak personnya, atau bisa langsung nge-DM, atau ada langsung nomor telepon yang bisa dihubungi, ada WhatsApp-nya gitu. Jadi saya sebagai customer itu gampang. Saya udah tertarik nih lihat iklannya, saya udah cocok dengan harganya, kemudian saya pengen beli. Ketika teman-teman nggak menyediakan nomor telepon atau kontak person yang bisa dihubungi, saya akan bingung loh, ini saya harus belinya kemana? Kok ribet ya gitu. Nah, jangan sampai customer berpikir seperti itu. Kalau sudah berpikir seperti itu, nanti dia akan turun lagi niatnya untuk beli. Kembali lagi ke consideration, pertimbangkan lagi, kayaknya saya nggak jadi deh beli di sini. Turun lagi, kayaknya saya jadi nggak tertarik deh. Akhirnya dia pilih yang lain. Nah, jadi harus disediakan ya conversionnya. Lalu kalau orang sudah beli, gimana caranya supaya dia mau repeat order, beli lagi. Misalnya dia udah langganan nih 1 bulan. Setelah 1 bulan, ya pengennya dia tetap berlangganan kan ke bulan-bulan berikutnya. Meskipun dia sudah tidak isoman, tapi kalau bisa dia tetap membeli makanan nutrisi dari teman-teman, atau bahkan dia memberikan rekomendasi ke teman yang lain gitu kan. Nah, itu teman-teman ada strateginya juga di dalam tahapan retention ini. Seperti memberikan tawaran secara berkala kepada pelanggan melalui CRM.
kita bisa menghubungi secara berkala. Kita punya promo paketan misalnya sebagai seorang pelanggan yang sudah pernah membeli di sini, teman-teman kasih tawaran yang menarik tuh, misalnya dalam seminggu kita kasih bonus 2 hari gratis gitu untuk pembelian paket bulan depan gitu. Itu akan membuat si pelanggan jadi lebih tertarik dia dan lebih setia nanti akhirnya kepada teman-teman. Nah, itu adalah tahapan di dalam retention. Oke, ya, tadi sudah ada awareness, kemudian interest, lalu ada consideration, conversion, dan retention. Kita harus tahu tentang customer touchpoint-nya. Customer touchpoint ini adalah sebuah tempat di mana kita bisa bertemu dengan si customer atau si audience, misalnya di Google Search. Google Search ini hubungannya nanti kalau kita memiliki artikel atau website ya. Misalnya kita menggunakan contoh studi kasus yang tadi tentang makanan nutrisi untuk isoman. Kita bikin artikel, kita bikin website tentang makanan nutrisi. Nah, itu kita bisa bertemu menggunakan Google Search Engine, atau si pengguna itu kayak saya lagi butuh makanan nutrisi, pasti saya cari dulu kan di Google atau di Instagram, dimanapun. Nah, di situ kita bisa bertemu, touchpoint-nya bisa di situ. Kemudian touchpoint-nya bisa melalui email. Teman-teman sebagai seorang pebisnisnya nanti bisa membuat sebuah email, diisi emailnya itu mengenai tawaran untuk memberikan makanan nutrisi orang-orang isoman gitu. Nah, email dikirimkan ke siapa? Dikirimkan ke beberapa data-data yang sudah teman-teman dapatkan, database. Lalu bisa melalui sosial media. Online chat juga bisa. Online chat menggunakan sosial media, menggunakan WhatsApp itu bisa. Menggunakan display ads juga bisa. Display ads ini adalah iklan-iklan yang muncul ketika teman-teman membuka artikel di dalam Google. Misalnya teman-teman buka artikelnya detik.com ya, kemudian teman klik, ada berita kan. Nah, biasanya kan muncul ya, ada beberapa iklan di atasnya, kemudian ada di kanan kirinya iklan. Bahkan nanti kalau kita lagi baca, kadang-kadang nutupin iklannya itu, kalau di close dulu baru bisa hilang. Nah, itu adalah di display ads, bisa menggunakan itu. Touchpoint itu adalah bagaimana kita, namanya touch ya, sentuhan ya. Point itu adalah titik kita bertemu dengan si customer. Antara kita sebagai pebisnis dan customer itu ada titik temunya. Nah, inilah adalah salah satu contoh di mana kita bisa bertemu dengan seorang customer. Tentunya di digital atau dunia digital. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kedua ini tentang digital customer journey. Kita akan bahas lebih lanjut tentang social media marketing di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.